Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamratul Aini. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya. Pada video kali ini, saya akan buat sebuah aksi nyata, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Diseminasi ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya, yang diikuti oleh kepala sekolah dan seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Pasiraya. Dalam video kali ini juga ikut saya perkenalkan, yaitu Bapak Mahlizar sebagai fasilitator dan Ibu Eri Zahraini sebagai pengajar praktik. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian penghormatan saya kepada Kepala SMP Negeri 1 Pasiraya. Kemudian juga yang kami hormati Dewan Guru beserta staf TU yang sudah berhadir di acara kegiatan guru penggerak di SMP kita tercinta. Untuk acara yang pertama, marilah sama-sama kita dengarkan arahan dari kepala sekolah kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat langkah pertama, mari sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kehendaknya lah hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan diseminasi salah seorang guru kita pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sajikan kepada alam dan salam yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan ke alam yang berpengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SMP Pasiraya, Bapak Dewan Guru telah berhadir, beristimewa kepada teman kita Ibu Zamratul Aini selaku guru penggerak yang ada di SMP 1 Pasiraya, yang merupakan salah satu dari antara dua guru di Kecamatan Pasiraya di SMP yang lulus kemarin. Alhamdulillah sekolah kita sudah ada guru penggerak. Dalam hal ini Ibu Zamratul kemudian pada hari ini meminta diadakannya diseminasi bagaimana bahwa kegiatan guru penggerak ini sangat bermanfaat dan salah satu bagaimana kita mengupayakan ke depan akan lahir banyak guru penggerak di SMP Pasiraya. Pada kesempatan ini kami sebagai kepala sekolah memohon dukungan Bapak semua dalam membantu dan melaksanakan kegiatan program guru penggerak di sekolah kita. Yang nantinya harapan kita akan berimbas pada teman-teman semua. Positifnya di mana? Positifnya bila sudah ada satu orang guru penggerak, ke depan akan ada guru penggerak lain yang lahir yang lulus di SMP Pasiraya. Alhamdulillah untuk semua, selama ini Ibu Zamratul ini sudah melaksanakan program sudah beberapa bulan yang lalu, tidak ada kendala apa. Kami satu sekolah sangat berterima kasih atas kelulusan dan sudah dijalankan program ini tanpa mengira kita melalui tanpa mengira. Kami mohon dan kami berharap sampai tuntas program ini teman-teman dan kami sendiri sebagai kepala sekolah merasa bangga dengan Ibu
yang kami harapkan dukungan dari semua, jangan bosan-bosan memberi bantuan, dukungan kepada teman kita. Semoga beliau akan berhasil sebagai guru penggerak nasional yang berhasil di KSMP, khususnya di Kecamatan Persero. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami minta mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara kita untuk memasuki acara inti. Nah, kami persilakan kepada Ibu Zamratul Aini selaku narasumber. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kiki selaku moderator. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa hadir ke sekolah seperti biasa dan bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi merupakan bagian dari tugas guru penggerak yang kami ikuti selama ini. Salam beserta salam, sama-sama kita sajikan kehadiran kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pasiraya yang sangat luar biasa dukungannya kepada saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian penghormatan selanjutnya kepada Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Pasiraya atas dukungannya selama ini. Kemudian Bapak Ibu, adapun tujuan daripada kita berkumpul di sini adalah dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu semua, bahwa modul 1.4 ini adalah salah satu modul di antara 4 modul yang sudah kami pelajari. Di modul 1.4 ini kami diwajibkan menyampaikan diseminasi kepada anggota komunitas. Namun saya memilih Bapak Ibu untuk menjadi anggota komunitas saya, mengingat saya di tempat tugas saya Bapak Ibu. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, di sini tidak ada senior ataupun junior atau superior Bapak Ibu ya. Kita sama-sama di sini belajar. Saya juga dalam tahap proses belajar. Tidak bermaksud menggurui atau apa. Kita sama-sama belajar, nanti Bapak Ibu boleh tanya kembali sama saya. Kalaupun tidak bisa saya jawab, nanti kita pecahkan sama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu, saya minta maaf sekali lagi karena saya yakin Bapak Ibu ini semua guru-guru hebat yang ditugaskan, diamanahkan oleh negara untuk mengabdi di SMP Negeri 1 Pasiraya. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita. Cuman kita mungkin selama ini namanya ya nggak tahu ya Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu merupakan tugas dari guru penggerak yang saya ikuti. Mungkin ada spekulasi selama ini bahwa guru penggerak ini adalah program kementerian Bapak Ibu ya. Berganti menteri, berganti program. Jadi apapun itu Bapak Ibu yang dicanangkan pemerintah untuk kita, walaupun itu program daripada kementerian, atas nama dasarnya kita mendapat ilmu, yang senantiasa kita ikuti Bapak Ibu. Kenapa? Karena sejatinya guru adalah pembelajar sepanjang hayatnya. Sepanjang dia mengajar, guru tetap harus belajar mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Jangan nanti anak-anak udah di abad 22, kita masih di abad 19 Bapak Ibu. Ya, jadi harapan kami walaupun ini program pemerintah
nanti pada masanya akan lenyap dimakan waktu, yang namanya kita dapat ilmu tidak masalah Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, langsung saja modul 1.4 budaya positif ini nantinya peserta diseminasi ini dapat mengetahui perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini tahap yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Nah saya minta 2 orang untuk menjadi aktor Bapak Ibu dalam kegiatan ini ya. Saya harap Bapak Ibu semua aktif dan berpartisipasi. Untuk cara mainnya, Bapak Ibu nanti boleh Ibu Ina minta bantu Bu Ina ya selaku Ibu Wakil Kepala Sekolah. Mungkin dengan Ibu Budi boleh join berdua ya. Oh ya, Bapak Ibu nanti Ibu Budi menuliskan di secarik kertas rahasia Ibu Budi yang nggak boleh orang lain satu pun tahu. Ya Ibu Budi, rahasia Ibu Budi di dalam tangan Ibu Budi. Ibu Budi genggam erat-erat rahasianya. Tugas Ibu Ina merayu, membujuk, memaksa. Boleh paksa tapi jangan kekerasan fisik ya Ibu Ina ya. Kita paksa Ibu Budi aja biar Ibu Budi itu rahasia di tangannya terbuka. Boleh Ibu Ina ya? Siap Bu Ina ya? Oke. Baik Bu Ina, silakan. Boleh juga. Boleh kalau mau ke depan boleh. Sini Bu Ina. Boleh ke depan. Ibu Budi berdua. Ya. Ini Bu Budi ada rahasia ya di tangannya ya. Oh ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan memilih kami berdua untuk sebagai action saja supaya acara ini berlancar dengan hikmah. Kami berdua akan mencoba membuka atau menebak rahasia apa yang ada di tangan Bu Budi yang bisa dibuka ke publik atau secara umum orang akan ketahui untuk Bapak Ibu. Baik Bu Budi. Ada, ini Bu Budi ada nih. Ini. Rahasia yang boleh. Oke Bu Ina silakan. Baik Bu Budi. Saya memanggil Bu Budi ke sini karena saya lihat Ibu Budi banyak sekali termenung sendiri sehingga Bu Budi perlu teman untuk curhat atau perlu berbagi. Kebetulan orang guru ini nak mau mendekati Bu Budi, biar saya sendiri yang mendekati Bu Budi untuk membantu merealisasikan pikiran dan rahasia Bu Budi secara individu. Baik Bu Budi, kenapa Anda dulu termenung dan selalu uring-uringan terhadap guru-guru yang ada di sekitar Anda? Coba Ibu jelaskan secara umum. Baik. Itu awalnya ancam ya. Bu Budi. Apa tuh Bu Ina? Bu Budi memiliki rahasia yang belum saya ketahui. Pada hari ini Bu Budi harus beritahu saya. Tapi
Budi. Bu Budi, mari kita minum. Di kafe supaya pikiran Bu Budi rileks. Setelah kita minum-minum, nanti Bu Budi boleh diceritakan apa yang saya inginkan. Baik, coba Bu Budi, mau nggak Bu Budi menceritakan tentang masalah atau membuka rahasia yang di tangan Bu Budi? Untuk diri Bu Budi sendiri, jadi kalau dibuka berbahaya. Nah, baik Bu Budi. Baik Bu Budi, kalau Bu Budi nggak membuka secara biasa, baik. Bagaimana kalau kita ya nasi sore, makan mie instan, dan saya yang akan traktir. Dan pada saat itu pula nanti semua transportnya saya tanggung. Setelah Ibu Budi mau membuka rahasianya, akan saya jaga baik-baik rahasia Ibu Budi, dan saya akan memberikan sedikit penghargaan kepada Bu Budi yang mau berbagi rahasia dengan saya. Bagaimana? Kalau rayuan Bu Ina luar biasa. Tapi ini memang nggak bisa dibagi Bu Ina. Kalau rahasia ini keluar, rusak nanti semuanya. Ya, ada nanti berkaitan dengan Bapak Kepsen saya ada di rahasianya. Jadi Bu Ina, mohon maaf. Biarpun banyak fasilitas, padahal dia suka kali meeting nih kan, kurang makan nih, tapi nggak bisa dibuka. Nah, semana aku minum, mohon maaf Wina ya. Baik Bu Budi, kalau Bu Budi belum mau membuka rahasia, saya di kantornya ada amplop Bu Budi. Ada amplop Bu Budi. Kalau Bu Budi mau membuka rahasia, amplop akan saya kasih di sebelah kanan saya. Bagaimana Bu Budi? Amplop ini isinya berapa Bu? Udah kayak gitu warna apa? Ini tergantung sekarang ini. Tahun 2023, kalau amplopnya warna abu-abu sama hitam nggak mau. Ya harus ada kuning, biru, hijau. Pokoknya Wina nggak bisa dibuka. Penting nih untuk kestabilan. Jadi nggak bisa buka Wina. Biarpun amplop Wina banyak besar banyak duitnya gimana buat Mak Wina ya. Baik, ternyata Bu Budi masih pada pendiriannya. Baik Bu Budi, ini penawaran terakhir. Ini masih sesuai dengan amplop. Saya tahu dengan amplop di sebelah kanan saya dapat menyelesaikan masalah Bu Budi. Ini amplop yang terakhir kita pakai Bu Budi. Warnanya merah. Daunnya juga merah dengan dalam. Saya berikan ke Bu Budi lebih kurang 1 juta untuk satu rahasia. Kalau Ibu Budi mau, kita sama-sama menguntungkan. Bagaimana Bu Budi? Sebelum pertimbangan sekali lagi, ini penawaran terakhir dari saya Bu Budi. Ya, silakan Bu Budi berpikir 2 menit. Ini Bu Ina terjebak nih karena ini penawaran terakhir. Padahal saya pengennya 100 juta Bu Ina. Karena kan kemarin ngobrol sama Pak Yasir, Bu Budi, zaman sekarang ini nggak bisa jadi PNS saja. Kita mesti beli rumah, kita mesti beli lahan sawit. Nah, utamanya apa tergoda? Mau beli lahan sawit atau rumah? Jadi mohon maaf Wina, kalau cuma 1 juta kecil dari Wina. Mohon maaf Wina, saya teguh pendirian. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bu Budi. Kita akan jadi direksi Bu Budi. Terima kasih. Mantap sekali Bapak Ibu ya. Rupanya rahasia Ibu Budi dirayu di sama Wina apapun itu, insya biarkan semua apapun tak mempan rupanya Ibu Budi ya. Tetap dia berpegang teguh bahwa rahasianya itu tidak boleh dibuka. Nah ini saya mohon izin Bapak,
saya minta dari Bapak Kepala Sekolah kita ya, mungkin dengan Ibu Kiki, boleh rahasia Ibu Kiki ya? Ya, mohon izin Pak. Ya, Ibu Kiki. Semoga rahasia itu terbuka ya. Oh, Kiki tadi kalau nggak dibuka, pindahin juga. Baik, semua ini salah satu permainan kita. Saya yang menarik ya, saya bisa menarik. Kemudian nanti bisa kita buka rasanya. Mungkin ada tips yang perlu saya lakukan. Sehingga Ibu Kiki ini mau membuka apa yang menjadi kerahasiaannya. Jadi hari ini Bu Kiki mungkin Bu Kiki memiliki suatu pegangan yang sifatnya sangat rahasia ya. Jadi kami sebagai pengelola jadi meminta Bu Kiki kalau bisa rahasia itu jangan dipegang sendiri ya. Kita berbagi. Itu apa? Karena sebagai pimpinan dan teman pimpinan, jadi layaknya kita berbagi jangan dirahasiakan. Terlebih yang sifatnya itu saya bagi ya, kecuali masalah hati ya. Jadi dalam ini yang pertama Gusti, kami dengan meminta dengan sukarela bisa nggak yang dirahasiakan bisa dibuka nggak? Mohon maaf Pak, rahasianya tidak bisa saya buka karena mungkin rahasianya antara saya sama Bapak itu tidak pernah bercerita, tidak pernah curhat dan kegiat seperti itu, ada batasan Pak. Jadi saya lebih nyaman membuka rahasia saya sama kawan terdekat saya. Terima kasih Bu Rizky. Jadi mungkin Ibu Rizky perlu buat macam apa? Ini saya ingin tahu Bapak mungkin batasan atau tentang apa kerahasiaannya. Bisa nggak dibuka sedikit ya? Sedikit dibuka. Mohon maaf Pak, tidak bisa. Tidak bisa Pak. Karena ini rahasianya sangat serius ya Pak. Jadi mungkin soal kepercayaan mungkin pun saya kurang percaya. Bapak Ibu mungkin kita ini kurang yakin ya, kurang percaya. Mungkin ini masalah agak berat. Rahasianya luar biasa yang perlu kayaknya perlu penekanan lebih tinggi lagi ya, supaya rahasianya bisa dibuka. Mungkin Bu Rizky masalah semalam mungkin bisa jauh. Bukan Pak. Walaupun saya mau buka rahasia sama Bapak, saya rasa Bapak tidak bisa membantunya Pak. Jadi percuma saya buka. Yang ada nanti cerita saya itu terbeber Pak. Ini bukan hanya hari ini tapi juga ada unsur kepercayaan. Mungkin bagus semua. Mungkin Bu Rizky masih ragu-ragu ya. Karena kayaknya kurang layak Pak. Padahal banyak teman-teman itu menanyakan apa ide-ide ya, atau semacam saran dari kami. Tapi kayaknya ini perlu kita gali lagi ya, karena kayaknya penting untuk buka. Karena mungkin harus dia kasih nomor HP khusus untuk dia ya. Gimana Rizky? Ini ada nomor apa nih? Yang memang mungkin cocok. Supaya kami Rizky ini belum ada pasangan ini. Gangguan mungkin bisa. Jadi setelah saya pikir, ya Pak, umur saya pun sudah 22 tahun ya Pak. Jadi kita bantu aja Pak. Saya kasih rahasia saya dan Bapak kasih nomor HP yang sesuai nomor HP seorang calon
mungkin mana ya? Oh ya, makasih teman ibu kebanyakan. Ini sebenarnya traveling ya dari adolesen, tapi alhamdulillah itu sudah mulai membuka ini ya, membuka latihannya supaya yang kita ambil ini orang yang cocok dan sesuai dengan mimpinya. Mimpinya tahu nggak latihannya? Dia ingin mobil. Jadi rasanya apa? Kita kasih nomor api atau calonnya yang satu mobil dia. Jalan suami yang naik mobil. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Kiki. Luar biasa ya. Rupanya Ibu Kiki rahasianya terbuka dengan pasangan hidup. Kebetulan Ibu Kiki masih single ya Bu Kiki ya. Oke, semoga aja dapat nomor HP dari Bapak ya. Oke, baik. Oke Bapak Ibu, tadi adalah perubahan paradigma belajar Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tadi ketika Ibu Ina dan Ibu Budi memerankan rahasianya itu, kalau di Ibu Budi rahasianya itu tidak terbuka, kalau di Ibu Kiki rahasianya terbuka. Kenapa Bapak Ibu? Sesungguhnya Ibu Budi itu memegang motivasi yang ada dalam dirinya itu, kontrol dia itu Bu Budi bahwa ini rahasia harus saya pegang betul-betul, karena memang rasa Ibu Ina menyuap, kasih uang atau apa, tapi Ibu Ina nggak membuka rahasianya. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini Ibu Budi terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ibu Budi mungkin keuangannya oke dan segala macamnya itu oke. Namun ketika Ibu Kiki tadi rupanya Ibu Kiki kebutuhan dasarnya maaf ya Bu Kiki ya. Nah, ketika kita satu pun dalam diri kita tidak terpenuhi Bapak Ibu, kita mungkin akan memilih membuka rahasia yang ada dalam diri kita. Begitu juga dengan anak didik kita Bapak Ibu. Ketika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, dia akan bersikap uring-uringan, mungkin nakal ke sekolah dan berbagai macam. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu guru ya. Mohon maaf ini mungkin kita ke sekolah hanya agak malas-malasan, tapi pelajarannya mana ya kan? Kita insya Allah harus semua ya Bapak Ibu di sekolah orang. Orang mungkin kita yang PNS di SK-nya sudah kita kasih simpan di bank biar aman, biar kalaupun kebakaran rumah SK-nya tidak terbakar Bapak Ibu. Mungkin kita ketika datang orang ke kita rahasia atau apa, kita lebih mudah tergiur. Inilah paradigma Bapak Ibu, pikiran kita selama ini. Anak-anak juga demikian. Ketika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka dia akan bertingkah di luar daripada jangkauan kita Bapak Ibu. Oke. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah disiplin diri kita Bapak Ibu yang ada dalam diri sudah terbentuk Bapak Ibu. Contohnya, misalkan kita sembahyang sehari semalam 5 waktu. Jika orang-orang yang memang sembahyangnya sudah melekat bahwa itu kewajiban yang harus kita laksanakan, tanpa dipaksa pun, tanpa orang suruh pun, sendiri pun di rumah kita akan tetap sembahyang. Beda ceritanya Bapak Ibu jika nilai-nilai religius itu belum ada dalam diri kita. Nah, ini Bapak Ibu diharapkan nilai-nilai inilah, motivasi internal inilah Bapak Ibu yang ada pada kita pendidik ini, yang harus ada dan juga pada peserta didik kita. Kita Bapak Ibu ke sekolah, saya ke sekolah itu karena ada gaji atau sebagainya, tapi kewajiban kita Bapak Ibu kita ke sekolah ya Bapak Ibu, karena kita sudah diamanahkan melalui SK bahwa kita harus melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Nah, di anak didik kita, kalaupun kita kasih tahu, nah ini kalian potong rambut, tapi mereka rambutnya nggak dipotong, kenapa? Karena nilai kepatuhan dan menghormati dan tanggung jawab menghargai orang lain itu belum ada sama siswa kita. Apalagi sekarang fenomena siswa kita lebih bermacam-macam kan Bapak Ibu.
Inilah mungkin pengaruhnya dari tadi. Motivasi dalam diri mereka dan kebutuhan dasar tidak terpenuhi Bapak Ibu. Untuk kedepannya, ini Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka kita diwajibkan untuk pelajar kita memiliki profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi. Yang pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa motivasi inilah yang harus ada dalam peserta didik kita, bahwa nilai religius itu yang harus ditanamkan. Ini beriman dan bertakwa, misalkan budaya salam, membaca Yasin, kalau ada salat duha dan sebagainya. Jadi dia kalaupun nanti ketika dia di masyarakat, nilai religius ini sudah ada, kayak tadi yang saya katakan tadi, bahwa nilai kita wajib sembahyang itu, bahwa memang itu perintah dan kewajiban kita, sudah ada nilai. Yang kedua Bapak Ibu, nilai mandiri. Nilai mandiri di sini siswa kita itu mampu dia berdiri sendiri. Istilahnya kalaupun dia nanti kita tempatkan di mana saja ketika dia nantinya akan ketika sudah selesai jadi siswa, dia akan mampu berdiri sendiri Bapak Ibu. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini artinya mampu mengolah informasi yang didapat dan mengevaluasi. Bukan hanya generasi-generasi yang menerima berita hoak mentah-mentah ya Bapak Ibu. Ketika mereka dapat kabar atau suatu informasi, mereka mengolahnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu ya. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini mengenai tentang budaya Bapak Ibu. Kalau di tempat saya itu di tempat kita Udesia dan Bu Fitri di PD dan PD Jaya sana, kalau budaya Ragu Abe itu kita nggak ada di sana ya kan. Kalau di sini budaya Ragu Abe itu bahkan siswa kita pulangkan lebih cepat. Itu nanti masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian bergotong royong, artinya di sini siswa maupun kita diharuskan berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kreatif Bapak Ibu. Kedepannya Bapak Ibu, anak-anak didik kita jangan kita harapkan jadi ASN semua. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kita ada di sini uring-uringan jadi supaya menjadi ASN ya kan? Ya, jadi apa jadinya kalau ribuan bahkan ratusan ribu siswa nanti lulusnya semua berharap jadi ASN? Bangkrut negara nggak sanggup bayar. Jadinya nanti siswa dididik untuk bisa kreatif. Kalaupun kuliah di keguruan, kuliah di mana saja, tapi dia harus kreatif, harus bisa setidaknya berwirausaha atau semacamnya. Harapan pemerintah demikian, jangan semua jadi ASN. ASN ada duitnya, ya kan? Oke. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya teori motivasi dan perilaku manusia. Nah Bapak Ibu, apakah kita pernah melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau dari yang lain? Nah, ada kan? Kemudian pernahkah kita melakukan sesuatu biar kita ada rasa nyaman? Kemudian bagaimana melakukan sesuatu agar dapat senyuman dari orang lain? Seperti Bapak Ibu hari ini. Ini motivasinya duduk di sini apa ini? Ada yang ringan sama lontong, ya kan? Ada yang untuk menghindari jam pelajaran dan ketika istirahat. Berbagai macam Bapak Ibu motivasi kita ke sekolah juga demikian. Anak didik kita juga demikian Bapak Ibu. Ada mereka motivasinya ke sekolah biar dapat uang jajan. Ada motivasinya ke sekolah mungkin yang ada pacar mau tengok pacar dan sebagainya. Ada yang memang niatnya betul-betul mau belajar Bapak Ibu. Jadi motivasi inilah yang harus kita benarkan Bapak Ibu ya. Ketika kita hujan badai pun kita tetap ke sekolah. Kalau kita guru-guru, kalau kami hari Sabtu Bu ya, motivasi kami ke sekolah itu mau masak-masak kami hari Sabtu. Jadi macam-macam motivasi manusia ya Bapak Ibu. Kemudian, nah menurut Diane Kosen ini adalah praktisi pendidikan. Dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kita kadang-kadang ke sekolah Bapak Ibu kayak kita ini kalau nggak sekolah potong TC. Ini sebenarnya nilai yang tidak bagus Bapak Ibu ya. Karena kita kalau enggak ada ancaman potong TC, kita suka-suka kita di sekolah. Kadang-kadang Bapak Ibu gitu, Bapak Ibu saya hari ini nggak hadir ya, bukan kita nih ya di sekolah lain. Izin ya Bapak Ibu, hari ini saya kurang enak badannya enak-enak aja, cuma pilih-pilih aja sedikit. Tapi dari kan udah kalau nggak ke sekolah nanti dipotong TC-nya, dikasih ke guru pengganti, ya udahlah pilih-pilih pun ke sekolah. Sebenarnya bukan begitu Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama ini adalah serendah-rendahnya motivasi manusia. Jadi Bapak Ibu nanti anak kita juga demikian, anak didik kita. Ketika mereka ke sekolah untuk biar mereka dapat hukuman dari ibu matematika, mungkin ini motivasinya harus kita perbaiki. Karena kenapa? Ketika tidak ada lagi hukuman, kita kembali ke akal kita yang semula, kembali ke tabiat asal. Ini coba kita kalau di sekolah kita, kalau nggak ada potong TC, kita pakai biasa lagi. Kenapa? Karena nilai tadi, motivasi internal tadi belum ada dalam diri kita, disiplin positif tadi belum ada dalam diri kita Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini Bapak Ibu yang mau lulus P3K ini. Ada berapa orang di sini? 1, 2, 3 orang ya? Nih kemarin sebelum penilaian P3K siapa yang rajin dari ke sekolah? Insya Allah semua rajin ya Bapak Ibu. Semua kita rajin. Ini kan ada bercanda kemarin itu sama Bu Piti harus rajin ke sekolah. Bapak nanti sama guru senior menilai ini Bapak Ibu. Karena nanti penilaiannya pengaruh dengan kelulusan P3K. Jadi kalau itu harapannya Bapak Ibu, kita ini adalah satu tingkat di atas hukuman yang tadi, motivasi yang tadi. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan, yang benar-benar memang meyakini nilai yang ada dalam diri kita. Ini Bapak Ibu yang diharapkan ada pada kita, yaitu untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai keyakinan bahwa ke sekolah itu Bapak Ibu kita menghargai bahwa itu adalah tanggung jawab dan amanah yang sudah diberikan oleh negara kepada kita dan bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ke sekolah ini adalah murni untuk mendidik anak bangsa dan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu ya. Nilai-nilai itulah tanpa takut sama Bapak Kepala Sekolah. Umpamanya Bapak Kepala nggak hadir, kita nggak hadir juga. Atau saya datang telat hari ini karena Kepala Sekolahnya telat. Tapi kalau budaya disiplin dan nilai-nilai kebaikan itu ada pada kita, kita tidak mengharapkan itu Bapak Ibu. Walaupun Kepala Sekolah nggak datang, hari Sabtu nggak masak-masak, kita juga tetap datang. Ya begini ya, nggak dinilai P3K, udah selesai nilai pun kita tetap datang. Mudah-mudahan ini tidak ada di sekolah kita Bapak Ibu, mudah-mudahan di sekolah orang lain. Dan pelan-pelan Bapak Ibu kita perbaiki ya. Saya pun demikian, kita perbaiki pelan-pelan niat kita ke sekolah. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia, Ibu Kiki ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini wajib dipenuhi ya Bapak Ibu. Kalau salah satunya tidak dipenuhi, akan ada yang oleng di situ. Ya, ini kita dioleng ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini Bapak Ibu, ini masuk ke dalam kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Termasuk juga kebutuhan pasangan hidup dan Ibu Kiki ya. Ini juga kebutuhan bertahan hidup. Kalau ada pasangan kita harus bertahan hidup. Bisa tapi Ibu Kiki ya, Insya Allah bisa. Oke. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini Bapak Ibu sering terjadi sama anak didik kita. Kadang-kadang kita opennya kepada anak didik yang pintar-pintar saja, sedangkan yang di belakang yang sering bikin ulah-ulah itu kita anggap mereka tidak ada. Jadi ini Bapak Ibu kita salah sebenarnya. Jadi yang harus kita perhatikan semuanya Bapak Ibu diperhatikan. Contohnya anak kita di rumah juga demikian. Ketika dia ditunjukkan tulisannya, Mama coba lihat ini, kalau kita ada
lagi di bacaan, ke sana, nanti lagi. Jadi itu dia merasa tidak diterima. Kenapa dia nanti lagi loncat ke sana kemari? Rupanya ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar dia yang nomor 2 ini, rasa diterima dan kasih sayang ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita benahi dan di anak didik kita juga kita deteksi demikian. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini artinya anak-anak kadang-kadang ini minta Bapak Ibu, Bapak Ibu atau Bapak, sekali-kali kita belajar di pustaka ya. Jadi beda sikapnya ketika kita bawa pustaka keluar dari situ sudah ada baik suci. Kadang-kadang kayak saya matematika saya masukkan ke sini, Ibu kita hari ini senang ya. Kita kasih senang dulu, nanti duduknya rapi, bagus. Jadi mereka butuh kebebasan. Jadi untuk belajar, enggak melulu kita dikte di kelas atau semacamnya. Kita ciptakan variasi dan yang lain-lainnya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Ini sebenarnya kesenangan dari siswa kita sudah banyak kita lihat dari Bapak Ibu. Ketika jam istirahat, Bu, bola. Lagi bola. Itu kesenangan dia di sekolah sebenarnya. Cuman kita juga harus kontrol, jangan jam-jam istirahat bola, ya kan? Dia mungkin kesenangan itu tidak didapatkan dari rumah, dia tadinya di sekolah. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Jadi sering di kita pun demikian ya, penguasaan. Ada anak-anak kadang di kelas dia pengen menunjukkan saya hebat di sini, saya oke. Ketika karakter dia itu kita upkan atau kita dia kayaknya sikapnya lain. Ada contoh kasus siswa kita ya yang kemarin. Nah Bapak Ibu, mengenai dari kebutuhan ini, siswa kita yang kelas 1 ini juga lagi demikian ya. Ketika kita tanya rupanya Bapak Ibu, ayahnya lagi sakit, dia harus cari nafkah untuk orang tuanya yang sedang sakit. Jadi kenapa dia sekolah ya? Jadi jangan datang kita, bakal jangan ada istilah itu. Rupanya dia dengan minyak Honda kan ada di sekolah rupanya. Jadi ketika kita dekati, kita tanya, rupanya dia itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Makanya kita ngapain capek ngajar matematika, anak-anak orang makanannya enggak di rumah, ya kan? Jadi ketika ada siswa bermasalah, kita dekati, kita tanya, kenapa anak kamu demikian? Apa yang kurang? Oh kadang-kadang ada juga semua ibu cici saya semua dia ada di rumah. Mungkin dia kebutuhan kasih sayang atau kebebasan ini nggak dia dapatkan, walaupun orang tuanya banyak uang. Begitu juga dengan kita guru, Bapak Ibu guru ya. Kita kebutuhan dasar dulu kita penuhi, baru kita mengajar biar kita tidak oleh di kelas. Oke. Kemudian, nah semua manusia itu akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Seperti contohnya orang mencuri. Bahkan dulu lihat curi, kenapa? Karena dia kebutuhan dasarnya itu pangannya itu tidak terpenuhi. Makanya, jadi siswa kita juga demikian Bapak Ibu. Kenapa kayak Pak Ini selalu potong-potong rambut kita tanya kenapa? Kadang-kadang anak ngepeng ngomong. Jadi tidak. Nah, oke. Juga, tapi buat ini boleh potong tapi kita buat dulu keyakinan kelasnya. Boleh lari lapangan tapi kita harus ada keyakinan kelas. Kita buat dulu kesepakatannya Bapak Ibu. Boleh semuanya tapi asal sudah ada kesepakatan. Nah intinya sudah ada negosiasi antara kita dan siswa. Kita boleh potong rambut, boleh apa saja, tapi harus sesuai dengan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Oke, kemudian keyakinan kelas ini adalah dibuat bersama anggota kelas dan guru serta disepakati oleh seluruh anggota di dalam kelas, siswa-siswa kita. Nah, keyakinan kelas ini, nah seperti ini contohnya Bapak Ibu. Beda peraturan dengan keyakinan. Misalkan peraturan kenapa kita harus memakai helm ketika naik kendaraan. Kenapa kira-kira? Pak ini apa ini beres motivasinya baik biar nggak ditangkap polisi. Jadi ketika ada polisi Pak pakai helm, ya kan? Ya betul Pak ini situ. Kalau Bu Fitri apa?
Berarti ini nilai inilah sebenarnya yang perlu kita tanamkan, bukan nilai baik untuk menghindari polisi ya, tapi nilai keselamatan Bapak Ibu. Nilai keselamatan inilah yang harus kita tanamkan pada siswa kita jika tidak memakai helm dan juga nilai-nilai yang lainnya. Jadi kalau memang peraturan seperti Pak ketika nggak ada polisi, saya nggak mau pakai helm. Misalkan kalau siswa kita kalau nggak ada polisi motor rambut, saya nggak mau motor rambut. Nah, ketika kalau ini kejadiannya, ketika siswa kita kembali ke masyarakat, dia akan bersikap seperti biasa karena bukan keyakinan dia, bukan nilai yang dia percaya. Jadi dia akan kembali nggak pakai helm atau kembali tidak mentaati peraturan karena itu adalah sebuah peraturan yang dianggap di sekolah saja berlaku. Tapi kalau nilai keyakinan yang kita tanamkan pada siswa kita, insya Allah itu akan membekas seperti nilai ibadah tadi sama kita. Ketika ada orang lihat enggak lihat pun kita akan tetap melaksanakan ibadah sehari semalam 5 waktu. Nah nilai itu sebenarnya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan peraturan. Tapi keyakinan kelasnya tanggung jawab dia. Misalkan di pustaka, ketika dia sudah mengambil buku, dia kembalikan geraknya. Tapi kalau kita bilang peraturannya selalu kembalikan buku, dia hanya ingat itu saja. Tapi keyakinan tanggung jawab, nilai tanggung jawab itulah yang ada pada dia. Oh ini saya sudah mengambil buku, berarti saya harus kembalikannya ke rak buku lagi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai yang ada di sini adalah nilai menghormati orang lain, artinya menghormati guru, menghormati teman-temannya yang duluan datang. Jadi tak terganggu dengan dia. Ketika kita belajar udah datang dia berkata assalamualaikum ibu, dia udah telat. Jadi dia mengganggu kawan yang lain lagi belajar. Jadi nilai itu Bapak Ibu yang harus kita tanamkan pelan-pelan Bapak Ibu kepada siswa kita. Cuma tidak bisa sekaligus Bapak Ibu. Tidak mudah membalikkan telapak tangan. Karena untuk mengubah satu anak saja, ada pepatah mengatakan kita perlu orang satu kampung, ya, atau 3 kampung. Ini artinya apa? Tidak cuma kita di sekolah Bapak Ibu yang mendidik mereka, tapi lingkungan orang tuanya juga berpengaruh. Semoga yang hadir hari ini adalah orang-orang tua dari anak-anak di rumahnya bisa diterapkan di sini. Di rumah juga kita ajari, di sekolah juga. Cuman Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, tugas kita adalah mendidik, membina dan sebagainya. Jadi kita terapkan di sekolah kita ini yang kita ajarkan. Tidak mudah memang, tapi pelan-pelan Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini Bapak Ibu, contoh daripada keyakinan kelas. Sebenarnya ini harus ada di dalam kelas, kita tempel seperti piket. Jadi tidak hanya ditempel, ini contoh yang saya ambil dari internet, tapi bukan sekedar ditempel, dilaksanakan. Yang pertama ada, ini hanya contoh ya, kalau nanti memang mau kita buat dan bagus, kita sepakati dengan siswa kita apa maunya mereka, apa peraturannya baju harus selalu ke dalam, keyakinannya apa, disiplin, kemudian religius. Yang lebih ini agak urgent di sekolah kita ini, siswa merokok. Ya merokok ya kan. Kalau merokok itu dia keyakinannya itu kesehatan, mengganggu kesehatan. Kalau bilang jangan merokok ke sekolah, dia nggak tahu itu apa di sekolah di dalam jangan merokok. Dia mungkin belum tahu efek dari merokok itu apa. Jadi nilai yang harus kita tanamkan adalah nilai kesehatan. Ini begini kira-kira contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kita sepakati istilahnya semacam MOU lah dengan siswa. Demikian Bapak Ibu ya. Oke, kemudian posisi kontrol manusia. Ini adalah mengenai posisi akal kita, posisi akhlak kita dalam menghadapi siswa kita. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang kelima ada manajer. Kita dihadapkan berada di posisi manajer Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum
ini penghukuman dari Bapak Ibu, karena kita dalam menangani siswa rata-rata kita penghukum di sini. Tapi ada juga yang pemantau, ada juga yang manajer. Cuman selama ini mungkin kita tidak tahu apa itu yang sudah kita lakukan ya. Nah, penghukum itu cenderung menghardik-hardik atau bahasanya itu lebih agak tajam, dan bahasa tubuh dengan mata yang melotot ini wajah kita itu menghukum. Kita maunya, saya paham betul ini penghukum ini. Saya maunya yang buat kesalahan ini efek jerahnya ada. Tapi hasilnya apa Bapak Ibu kalau penghukum? Siswa kita cenderung marah. Seperti maaf Bu Maria pernah dikurung di WC dulu ya, sama kalau nggak salah siswa 4 tahun yang lalu ya. Kenapa ada? Kenapa ada tuh? Karena kita menghukum dia. Seperti kasus Ibu Fitri juga ada kemarin ya kan, sampai ada yang dendam siswa sama kita dan sebagainya. Karena ini kita berada di posisi penghukum. Nanti Bapak Ibu kita bisa lihat sama-sama, ada videonya contoh dari kelima posisi kontrol ini. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu ini contohnya Bapak Ibu. Ketika ada siswa berbuat salah, jadi kita kamu kok gini sih, kamu selalu buat ibu kecewa. Bapak Ibu nanti dimarahin sama kepala sekolah. Jadi siswa itu hasilnya apa Bapak Ibu? Siswa akan menurun kepercayaan dirinya dan dia menganggap dirinya adalah manusia yang gagal karena dia telah membuat orang lain kecewa. Lagi ada yang merasa bersalah turun. Begitulah ceritanya ya. Ketika kita kamu selalu buat salah, enggak bisa ya kamu bersikap baik saja sedikit. Jadi itu membuat orang itu akan menjadi merasa bersalah. Kemudian teman. Ini posisi ini kita posisikan diri dengan siswa itu adalah sebagai teman, layaknya teman. Kamu selalu buat salah, tapi nggak apa-apa, nanti ibu bantu kamu ya. Teman, kita saling bercanda gitu. Tapi ini posisi yang tidak diharapkan juga ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena posisi teman ini, karena hasilnya apa? Siswa hanya patuh akan terhadap guru tertentu, dia tak patuh terhadap guru yang lain. Misalkan dia patuh sama ibu Budi aja, karena ibu Budi memposisikan mereka sebagai teman. Ini misalkan gitu ya contohnya. Kemudian pemantau ini kira-kira saya sering ini berada di posisi pemantau dan penghukum. Saya sendiri ya. Kenapa saya selalu ini kamu tulis ini sampai selesai sampai habis, kalau belum habis kamu jangan keluar. Kita menggunakan akurasi data yang benar untuk menghukum mereka. Ini kira-kira bisa kita lihat sama-sama di video. Kemudian ada posisi manajer. Oke, di posisi manajer ini Bapak Ibu, kita diharapkan berada di sini. Semuanya berada di sini. Posisi manajer ini adalah posisi yang kita membuat murid mempertanggungjawab perilakunya, tapi dengan nilai-nilai kesepakatan tadi, dengan keyakinan tadi, kita tanyakan sama dia apa maunya dia. Tentunya kita validasi dulu kenapa dia berbuat demikian. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian, ini contoh video penerapan dari 5 posisi kontrol manusia. Mari sama-sama kita lihat. Ini agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikatakan oleh Dale Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? maaf Bu, Bu Gusti Naren. Kamu suka sekali ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Manggilnya itu juga ya? Tetap ya kan? wah, sudah jam berapa ini nak? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap gak cincar Bu.
Bisa, Bu. Terus sudah sana masalah tidak sih urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih benar eksternal, maka ada kebiasaan kepada orang tertentu. Di sini berasanya sehingga orang yakin murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Karen. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, kamu meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan saya adalah Kak Emma dan dia. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Karen, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat,
setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menetapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih pada semangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Tadi sama-sama kita sudah saksikan yaitu kelima posisi kontrol kita selama ini dalam menghadapi siswa. Jadi Bapak Ibu kita diharapkan berada pada posisi manajer. Kenapa demikian? Karena posisi manajer ini bisa menciptakan murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Itu harapannya daripada pemerintah selama ini. Seperti yang saya katakan tadi, menciptakan generasi-generasi yang mandiri dan hebat. Cuman Bapak Ibu tidak mudah untuk mencapai semua itu. Tidak mudah, seperti saya katakan tadi, kita untuk mengubah satu anak aja perlu orang satu kampung. Namun tujuan kita itu pasti Bapak Ibu ya, pasti bahwa kita ditugaskan untuk bisa membimbing dan membina siswa kita supaya lebih mandiri, bertanggung jawab, dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Itu harapan daripada kurikulum yang sedang dicanangkan oleh pemerintah sekarang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, di posisi manajer tadi kita lanjut kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu masih terkait dengan 5 posisi kontrol lansia, tapi yang diambil adalah bagian posisi manajernya. Manajernya diadopsi kembali menjadi segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena bentuknya memang seperti segitiga cara penyelesaiannya. Restitusi itu sendiri adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru bersama ataupun orang tua. Kita ini sebagai orang tua, Bapak Ibu, anak-anak kita, yaitu dengan menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Adapun pengertian lain dari restitusi itu sendiri adalah kolaborasi atau kerjasama kita dengan siswa untuk memecahkan masalah siswa. Yang selama ini Bapak Ibu sering kita lakukan. Ada saya lihat kita di situ, cuma kita nggak tahu namanya. Sering kita restitusi siswa. Bahkan dari Ibu BK sendiri ada kemarin itu Pak Is kemarin itu ya kasus di Zulfikar yang merokok ya. Nah, kalau dulu kita kalau ada anak merokok itu suruh keliling atau suruh bersihin WC, tapi kadang-kadang kita agak geram, kenapa ya cuma itu hukumannya. Kita punya dia agak jerah ya kan, rupanya enggak jerah Bapak Ibu, tetap dia seperti itu. Ya kasus si anak buah kita yang nggak sekolah lagi kan, mungkin itu Bapak Ibu dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya, seperti tadi. Yang diharapkan dari posisi tadi dan perilaku kita guru ini dalam memecahkan masalah, menimbulkan motivasi dalam diri siswa, motivasi intrinsik tadi yang harus ada, bahwa nilai itu yang dia yakini untuk dia sendiri. Oke Bapak Ibu. Nah, di posisi yang pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Contohnya ketika ada siswa kita yang bermasalah, ketika siswa bermasalah dibawa ke kantor, kenapa ini? Dia sudah, ibu ini sudah memecahkan kaca jendela atau semacamnya. Kita validasi dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Kan ini ada siswa dia lagi agak takut mungkin atau lagi marah sama kawannya, dengan
dengan ketakutan, dengan sebagainya dia menghadap kita ke kantor. Pada tanya kemana? Oh, Ipoh mau dibunuh. Kita biaya kan? Nah, itu dia makin kata satu Bapak Ibu rupanya. Dia akan dendam sama kita. Tapi tugas kita apa? Kita stabilkan dulu keadaan. Kita turunkan dulu tensi kita walaupun kita marah sekali. Nah, kita turunkan dulu tensi kita. Oh, kamu ini ya tadi marah-marah. Biasa itu. Ibu dulu lebih parah dari ini lagi. Nah, ibu dulu sampai berantem, sampai coba-coba rambut di sekolah dulu. Biasa itu anak muda lagi, darah-darahnya panas ya, lagi anak SMP. Biasa demikian. Jadi tensi anak-anak yang Bapak Ibu, kalau dia dari 100 tensinya akan turun. Tapi kalau dia datang dengan tensi 100, datang kita siram lagi dengan minyak bensin, itu tambah parah. Nah, begitu juga dengan kita mungkin Bapak kepala sekolah bisa nanti kalau kami ada salah, boleh kami direstitusi juga dengan segitiga ini. Mudah-mudahan kita di sini nggak ada yang kata-kata Bapak Ibu ya, guru kita di sekolah kita baik-baik semua. Oke, Bapak Ibu ya, kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini artinya kita memvalidasi tindakan siswa itu yang salah, bukan kita benarkan Bapak Ibu dia berbuat salah, tapi kita validasi. Di sini kita katakan, oh kamu tadi marah-marah, kenapa kamu pukul si A misalkan. Padahal kamu kalau lebih parah lagi, kamu bisa lebih lagi ya, kamu bisa bawa apa ke sekolah pukul dia. Maksudnya kita dukung dia atas tindakannya itu, kita dukung. Nah, sebelum kita stabilkan tadi kan tensinya sudah turun. Sekarang kita validasi tindakan dia, bahwa yang kamu lakukan ini, kamu lebih parah, bisa lo melakukan hal yang lebih parah dari ini, misalkan itu. Ya, si Dimas kemarin mungkin ya tendang pintu ya. Padahal Dimas kamu kalau mau tendang satu pintu itu bisa juga nggak apa-apa. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu, kita validasi tindakan dia yang salah sebelum kita selesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini Bapak Ibu kira-kira yang bisa kita lakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Apa dia bisa berubah warna misalkan, ya? Nah, atau kamu bangga karena kamu bisa mempertahankan. Kan ada anak-anak kadang dia mengejek orang tua misalkan. Ada kamu bisa pukul lebih dia loh, karena dia sudah mengejek orang tua kamu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu ini menyangkut dengan keyakinan yang sudah kita sepakati dengan siswa, bahwa di sekolah ini tidak boleh memukul kawan, atau keyakinannya adalah menghormati orang lain. Nanti Bapak Ibu bisa kita lihat sama-sama di video, juga ada video yang lihat tadi. Jadi Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas ini penting. Kenapa? Karena dia di sini bisa memecahkan masalahnya sendiri. Siswa kita jadi bagaimana nanti ke depannya tindakan kamu supaya kamu harus pergi ke sekolah lagi, seperti kasus siswa kita mungkin yang kelas 1. Kita tanyakan apa kegiatan apa tindakan kamu ke depan supaya kamu nggak bolos lagi sekolah. Silakan bekerja. Oke Bapak Ibu, inilah bentuk dari segitiga restitusi. Lambang bentuknya kayak ini ya, lambang dari buka. Nah, ingat ya, kita ingat ke Bapak Ibu ketika ada sesuatu bermasalah, kita ingat dulu lambang segitiga itu. Oke, jadi di sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, ini contoh penerapannya segitiga restitusi, masih dengan Ibu yang tadi ya. Oke. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program positif yang dilakukan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
mundur dua kali. Ya. Mundur lah. Oke. Play. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Boston berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oh begitu, ya pasti pengumuman akan besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya udah kayak TK Pak, nggak banget. Saya benar-benar dia dengan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam aja Pak. Ya saya udah bilang, masa saya disebut tukang fitnah? Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat Bapak. Untuk kamu tidak lebih gagal lagi, hanya yang benar-benar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya membuka saja. Sudah dulu padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengatakan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya masih menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mendengar hal itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, menurut bidang berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung
dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dengan Allah dan dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contohnya. Oke. Gimana Bapak Ibu pendapatnya? Tidak mudah sebenarnya ya. Kalau kita lihat karakter anak-anak kita restitusi 10 kali pun kayaknya agak susah. Cuman Bapak Ibu, kita mulai pelan-pelan. Ketika ada anak-anak yang berbuat masalah, kadang-kadang memang tak mempan dengan restitusi itu. Semacam contoh kasus siswa-siswa kita, jadi kita kunjungi orang tua sudah, kita laksanakan semua yang upaya kita di sekolah juga nggak mempan bagi dia. Cuman Bapak Ibu ini hanyalah sekedar teori ya. Cuman walaupun teori tapi ini adalah mungkin ilmu baru bagi kita yang mungkin bisa kita terapkan untuk anak kita khususnya setidaknya untuk anak kita dan harapannya untuk anak didik kita yang masih bisa mempan kita restitusikan. Kalau yang tidak mempan ya sudah kita berada di posisi penghukum. Pelan-pelan kita dulu semoga menjadi manajer begitu kira-kira ya. Cuman kembali lagi kepada tadi bahwa ini bukan hal yang mudah dan butuh waktu yang lama untuk mengubahnya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sesi terakhir. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada Ibu Fitri ya, boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami lihat video Ya. jadi sangat berpengaruh yaitu kebutuhan dasar ya. Ya, ya. Jadi kita lihat contoh di sekolah kita, anak kita di sini, kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi, makanya banyak sekali masalah-masalah. Ya, Jadi ya. masalahnya dia buat dari positif, dari yang negatif. Ya. Kita panggil dia, kita rangkul dia. Ya. Bagaimana solusinya Ibu? Nanti bagaimana solusinya supaya kebutuhan dasarnya dia Ya, bisa terpenuhi. terpenuhi, jangan 1%, minimal 50% bisa terpenuhi. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri, bagus sekali pertanyaannya. Jadi mengenai kenakalan anak-anak kita memang Bapak Ibu tidak pungkiri mungkin kita nakal juga demikian. Kenapa? Karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu semua, kita tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan dasar mereka. Karena mungkin sebagian kebutuhan dasar itu diterimanya di lingkungan keluarga. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang perlu kita lakukan di sekolah. Kita mencoba memenuhi kebutuhan dasar setidaknya kasih sayang, penguasaan, fun-nya, kesenangan ataupun kebebasan. Kalau kebutuhan pokok ini mungkin orang tuanya lebih banyak membutuhkan. Mungkin nanti Bapak Ibu semua ketika mungkin kita ada rapat dengan wali murid, mungkin Bapak Kepala Sekolah sendiri bisa menyampaikan hal ini bahwa mungkin anak-anak sebelum ke sekolah dijaga dulu makannya. Ketika makanan ini 1 hari 3 kali terpenuhi, insya Allah yang lainnya akan mengikuti dan baik. Jadi di sekolah tugas kita adalah membimbing, kasih dia perhatian. Kadang-kadang ada anak nih, contohnya di kelas 1 ini, ada satu siswa kita, dia kayaknya butuh penguasaan dan kasih sayang. Ada satu. Ketika itu kita penuhi, dia kita tengok aman. Saya sudah praktek begitu itu sama siswa kita. Dia kayaknya butuh perhatian. Jika kita perhatikan gimana nak, ini kamu sudah buat, dia lain kan? Kita masuk minggu lain dia tingkahnya agak lain. Tapi kalau kita santai aja sebelum dia agak ditopeng, dia akan berbuat masalah. Dia coba-coba kawan di belakang. Nah itu ada. Sepertinya penguasaan dan kebebasan dia atau kesenangannya itu ada yang kurang. Cuma kalau makannya mungkin sudah ini ya juga ya, kurang perhatian ya dari rumahnya. Kebanyakan siswa kita kalau di sini kita detek ada beberapa orang memang kurang perhatian orang tua. Nah, ketika saya tanyakan kalian di rumah orang tua atau ibunya ada ditanya nggak tadi belajar apa di sekolah? Nggak pernah Bu, nggak pernah.
bayangkan. Ketika dia pulang ke rumah, bukunya dia sendiri, mamanya juga sendiri, ayahnya sendiri, nggak pernah ditanyakan, kamu gimana hari ini di sekolah? Kita orang yang mau pulang belajar, nggak pernah ditanyakan seperti itu. Makanya mereka PR pun nggak dibuatnya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak peduli. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika ada pertemuan dengan wali murid, hal ini bisa kita sampaikan. Karena pastinya kebutuhan pokok itu kita nggak mungkin bisa penuhi ya. Yang lain mungkin bisa. Begitu kira-kira Bu Fitri. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Ada Bu Budi ya? Oke. Ini tadi tertarik dengan proses apa tadi pembukuan. Perhukum ya. Ya. Nah, apakah di dalam sistem pendidikan atau di pendidikan Ya. tadi saya lihat video satu itu tidak ada ahli yang menghukum. Ya. Apakah memang padahal kita kan ingin mencetak kedisiplinan sama anak. Ya. Apakah memang hukuman itu tidak boleh di pendidikan? Ya. Apabila ada hukuman yang bagaimana yang efektif yang membuat dirinya mengerti kalau dia itu salah dan Ya. nanti punya motivasi untuk merubahnya. Ya, oke, baik Bu Budi. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi Bu Budi bukan tidak boleh menghukum. Sebenarnya sistem pendidikan kita itu sudah lama menganut sistem hak asasi manusia dimasukkan ke dalam sistem pendidikan ya, bahwa kita tidak boleh lagi main tangan, pukul-pukul, itu memang sudah lama Bu Budi nggak boleh. Tapi apa dayanya di lapangan itu kenyataannya berbeda dengan yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu Bu Budi, ada Bapak Ibu yang lain, kembali kepada kesepakatan kelas tadi, kesepakatan kita. Jadi ketika kesepakatan yang ringan sudah tidak diindahkan lagi, kita boleh tambahkan kesepakatan. Misalkan ini Bapak atau Ibu kemarin sudah bilang sama kamu bahwa kamu tidak akan terlambat lagi, ini misalkan, bahwa kamu ada yang membangunkan atau sebagainya. Jadi boleh kita tambahkan poin ini besok kalau memang kamu berbuat salah lagi, kita bagaimana ini? Kita tanya sama dia. Nanti dia akan menjawab, Ibu saya keliling lapangan aja atau saya membersihkan WC aja. Jadi bukan kita yang suruh, kemauan dia sendiri. Nah begitu, tapi sembari kita tanamkan nilai-nilai keyakinan tadi, disiplin positif. Karena kenapa Bu Budi tidak boleh dihukum lagi? Karena dengan dihukum rupanya tidak membuat orang jerah. Contohnya orang korupsi, dengan hukuman dia balik dari situ, dari penjara korupsi lagi. Jadi karena nilai keyakinan dalam hatinya itu tidak ada, makanya tidak boleh lagi dihukum. Ketika orang tidak dihukum lagi, dia akan berbuat seperti biasa. Misalkan ini, sekolah membuat hukuman ketika ada siswa yang merokok. Ketika hukuman itu tidak dilaksanakan lagi, dia akan merokok kembali dan kembali ke masyarakat, dia akan bersikap seperti itu lagi. Karena begini sebenarnya, sejatinya peraturan itu dibuat untuk anak, bukan untuk anak di sekolah saja. Karena filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya ketika dia kembali kepada masyarakat. Jadi siswa kita nantinya Bapak Ibu akan menjadi masyarakat ketika dia tidak bersekolah lagi. Makanya tujuan daripada ini semua adalah itu. Ketika kembali ke masyarakat, dia akan terbentuk masyarakat yang mandiri, yang berkepribadian baik, disiplin, dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jangan nanti siti-siti mau pakai kawainan kayak apa sih? Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Begitu Bu Budi ya. Bukan tidak boleh dihukum, cuma kita buat semacam kesepakatan ya dengan siswa. Oke, Bu Budi. Mungkin seperti itu. Ada lagi Bu Miki atau Bapak? Kalau memang sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah membantu saya dalam proses menyelesaikan tugas saya sebagai guru penggerak ini, dan juga semoga ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungannya selama ini, sangat luar biasa menurut saya. Doakan saya semoga lancar di pendidikan ini, tidak menyerah di tengah jalan.
insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua nantinya, khususnya buat saya sendiri sebagai ilmu untuk kita, karena sejatinya seperti yang saya katakan tadi, guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi saya akan mencoba mewujudkan itu, mewujudkan guru pembelajar, akan terus belajar mengupgrade diri supaya menjadi guru yang lebih baik yang dicintai oleh anak didik kita. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau lebih kurangnya itu dari saya, kalau lebihnya untuk Bapak Ibu semua nggak usah dikembalikan lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum